Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Minovelanasa, NIM 2301010266. Dalam video ini, saya akan melakukan ulasan tentang perusahaan e-bisnis. Nah, perusahaan e-bisnis yang akan saya ulas yaitu Dana. Dana merupakan salah satu dompet elektronik atau e-wallet yang ada di Indonesia yang dapat melakukan transaksi baik non-tunai dan non-kartu secara digital. Dana ini dikelola oleh PT ISPay Debit Indonesia dengan visi untuk menjadi solusi pembayaran digital terdepan di Indonesia. Dana telah mencapai berbagai pencapaian signifikan dalam menghadirkan inovasi dan kemudahan dalam dunia pembayaran digital. Dana ini telah hadir sejak tahun 2017, namun baru resmi diluncurkan pada tanggal 5 Desember 2018 oleh CEO Dana, Vincent Iswara. Walaupun Dana merupakan dompet digital terbaru di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, pengguna akun Dana mulai meningkat. Berdasarkan survei Daily Social Vintage Report pada tahun 2021 yang melibatkan 1.500 responden, Dana berada di posisi keempat dengan pengguna sebanyak 55,7% responden. Kasus tentang akun yang diretas dan menyebabkan hilangnya saldo Dana premium. Atau ada juga kasus mengenai nasabah Dana yang diduga kebobolan uang sebesar 6 juta rupiah dari aplikasi Dana. Atau maraknya kasus pembobolan pada dompet digital seperti Dana. Jadi berdasarkan berita-berita ini dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus yang dialami oleh perusahaan Dana ini berkaitan dengan keamanan, masalah keamanan di mana akun nasabah tiba-tiba diretas dan menyebabkan kehilangan saldo. Dana memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat diakses oleh penggunanya, yaitu yang pertama, transfer uang. Pengguna dapat mentransfer uang dengan mudah dan cepat antar pengguna Dana ataupun ke rekening bank lainnya, misalkan dari Dana ke rekening BNI, BRI, BCA, ataupun bank-bank lainnya yang bekerja sama dengan Dana. Yang kedua, pembayaran tagihan. Dana memungkinkan pengguna untuk membayar berbagai tagihan rutin, misalkan tagihan listrik, air, telepon, internet, tagihan TV, ataupun tagihan kartu kredit secara langsung melalui Dana. Yang ketiga, pembelian pulsa dan paket data. Fitur Dana ini memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa telepon seluler ataupun paketan data langsung dari Dana. Yang keempat, pembayaran di merchant dan e-commerce. Dana telah terintegrasi dengan banyak merchant offline maupun online yang ada di Indonesia. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai pembayaran di restoran, toko retail, e-commerce, dan berbagai tempat lainnya. Jadi, pengguna cukup melakukan scan kode QR atau memasukkan nomor merchant untuk melakukan pembayaran. Analisis strength atau kekuatan. Yang pertama, didukung oleh perusahaan besar. Dana didukung oleh dua perusahaan besar, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK dan N Finansial, yang memiliki sumber daya yang kuat untuk
pengembangan dan pemasarannya. Yang kedua, user-friendly. Dana mudah digunakan dan memiliki antarmuka atau interface yang ramah pengguna sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, beragam fitur. Dana menawarkan berbagai macam fitur yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan penggunanya, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, top-up pulsa, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Yang keempat, integrasi luas. Dana ini terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce, merchant online maupun offline, dan layanan lainnya, sehingga memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi Dana. Analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama, relatif baru dibandingkan aplikasi dompet digital lainnya. Dana ini terhitung sebagai aplikasi dompet digital terbaru yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan beberapa aplikasi dompet digital lainnya seperti OVO, GoPay, ataupun ShopeePay yang sudah lama berkecimpung di industri dompet digital ini. Yang kedua, adanya ketergantungan pada internet. Jadi pengguna Dana memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan transaksinya. Hal ini memungkinkan menjadi kendala bagi pengguna di daerah terpencil atau daerah pedesaan yang belum memiliki akses internet yang memadai. Analisis opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pesat cashless society. Semakin maraknya masyarakat yang beralih ke transaksi non-tunai menjadi peluang yang besar bagi Dana untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan jumlah penggunanya. Yang kedua, ekspansi layanan keuangan. Dana dapat berekspansi ke layanan keuangan lainnya seperti pinjaman online, asuransi, dan wealth management, dan untuk meningkatkan pendapatan serta diverifikasi bisnis. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah. Dana dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia seperti melalui program penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi. Yang keempat, meningkatnya penetrasi internet. Dengan adanya peningkatan penetrasi internet di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang belum memiliki akses internet, hal ini akan membuka peluang baru bagi Dana untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Analisis threats atau ancaman. Yang pertama, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi pemerintah terkait dengan layanan keuangan digital dapat berdampak pada Dana seperti kewajiban perizinan yang lebih ketat atau adanya batasan-batasan transaksi. Yang kedua, persaingan ketat. Dana menghadapi persaingan yang ketat dari pengguna dompet digital lainnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja yang menawarkan fitur-fitur atau layanan yang serupa. Yang ketiga, adanya gangguan keamanan. Gangguan keamanan siber atau kebocoran data dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap Dana dan hal ini dapat berdampak negatif bagi perusahaannya.